Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anggrenita, NIM 2018 017179. Ajuan skripsi judul saya yaitu mengenai pengaruh leverage, likuiditas, dan persistensi laba terhadap kualitas laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Latar belakang, di era globalisasi sekarang ini, persaingan dunia bisnis semakin ketat. Banyak muncul perusahaan-perusahaan baru yang memenuhi pasar. Laporan keuangan menjadi landasan sangat penting bagi seorang investor sebelum berinvestasi untuk menilai seberapa tinggi kualitas perusahaan tersebut. Leverage digunakan untuk menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset, kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, juga merupakan faktor terpenting dalam mempertimbangkan investasi. Tidak hanya leverage, tingkat likuiditas juga perlu diperhatikan karena jika suatu perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang liquid. Dan sebaliknya, jika suatu perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang illiquid. Pengertian dari likuiditas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Tidak hanya itu, juga, persistensi laba juga merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba. Laba yang berkualitas juga dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan yang sesungguhnya. Kualitas laba perusahaan dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung informasi yang berkualitas. Ukuran perusahaan juga menjadi sangat penting karena perusahaan yang besar memiliki kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Seperti perusahaan dapat memperkirakan level kemudahan memperoleh dana dari pasar modal. Baik, yang selanjutnya yaitu fenomena atau masalah terkait dari judul penelitian saya. Dengan ini saya mengambil objek penelitian tersebut yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang di Indonesia khususnya dalam bidang manufaktur yang kualitas labanya masih belum memenuhi standar. Dengan demikian, maka dari itu saya mengambil fenomena ini dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu kebaharuan dalam penelitian ini adalah menambahkan variabel Z yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selain itu juga tahun pengambilan data-data atau sampel annual report dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang tentunya perusahaan manufaktur yang terdaftar ke dalam Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui idx.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian dengan data-data sekunder yang berupa data-data yang bersumber dari BIE Annual Report pada populasi yang digunakan merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Adapun metode penentuan sampel menggunakan metode non-probability dengan teknik purpose sampling. Persyaratan yang dimiliki adalah baik, yang selanjutnya lanjutannya A. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama periode 2016 hingga 2020. Yang B. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba selama periode 2016 hingga 2020. C. Perusahaan manufaktur yang menyajikan penutupan saham harian dan tahunan dengan lengkap. Dan yang kedua, laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah dan semua data yang dibutuhkan penelitian ini tersedia dengan lengkap. Logika masing-masing pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengaruh leverage terhadap kualitas laba, di mana leverage berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hipotesis kedua, pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hipotesis ketiga, pengaruh persistensi laba terhadap kualitas laba. Persistensi laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan leverage terhadap kualitas laba.
Hipotesa kelima, pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan likuiditas terhadap kualitas laba. Hipotesa keenam, pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan persistensi laba terhadap kualitas laba. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.